Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Kudo Lily. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film animasi terbaru berjudul Resident Evil Dead Island. Film ini dirilis di tahun 2023 di mana menceritakan Leon dan teman-temannya sedang berada dalam misi penyelamatan Profesor Dr. Antonio Taylor, yaitu seorang ilmuwan dengan informasi rahasia yang bisa membahayakan seluruh umat manusia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Be there in 5. Crossing. Roger that. Film ini diawali dengan pengiriman pasukan Umbrella ke kota Raccoon City pada tahun 1998. Mereka ditugaskan untuk mengevakuasi eksekutif Umbrella Corp dan pejabat pemerintah juga menahan penyebaran virus aneh yang sedang terjadi di kota tersebut. Kemudian salah satu prajurit bernama JJ merasa heran karena dirinya yang sedang liburan sampai ikut ditugaskan. Sontak rekan yang di sampingnya bernama Dylan berkata, mungkin saja tugas ini benar-benar genting dan membutuhkan banyak pasukan. Hingga di tengah-tengah perbincangan mereka, sang kapten tiba-tiba memberikan arahan kepada semua prajuritnya. Dia berkata kalau tugas mereka kali ini adalah menahan warga sipil agar tidak keluar dari kota, dan jika ada yang berani menerobos, mereka diperintahkan untuk menembak mati. This is a warning to all civilians. What the hell's going on? An umbrella exec is coming through. Close range. Sesampainya mereka di sana, mereka diserang warga yang terinfeksi dan membuat beberapa pasukan menjadi terluka. Di sana Dylan terlihat sedang sibuk membantu rekan-rekannya. Sementara di sisi lain Jojo sedang menerima telepon. Ternyata atasannya menyuruhnya untuk mengkarantina beberapa temannya yang sudah terinfeksi. Walau dengan terpaksa, Jojo dan Dylan akhirnya mengkarantina teman-temannya yang sedang terluka. Beberapa saat setelah itu Dylan meminta Jojo untuk membawa mereka ke rumah sakit dan bukan malah dikurung. Di tengah-tengah perdebatannya mereka jadi semakin syok ketika mendapatkan perintah bahwa teman-temannya yang sudah terinfeksi harus dieksekusi. Dylan yang melihat Jojo sudah bersiap-siap memasukkan peluru ke dalam senjatanya kemudian berusaha mencegahnya. Di sana sempat terjadi pertikaian di antara mereka hingga Jojo mampu menyingkirkan Dylan dan menembak rekan-rekannya. Scene berpindah ke masa sekarang. Di Francisco pada tahun 2015 terlihat seorang pemuda bernama Leon sedang melihat berita di ponselnya. Di sana ia mendapatkan perintah untuk mengejar teroris yang melakukan penculikan terhadap seorang dokter bernama Taylor. Kemudian ia dengan Kawasaki-nya langsung tancap gas untuk mengejar mobil itu. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba seorang wanita menghalanginya. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Kelihatannya wanita itu sangat hebat dan tidak seperti wanita biasanya karena dia mampu mengalahkan Leon dengan tendangannya. Kemudian scene beralih pada seorang mantan wartawan cantik bernama Claire Redfield. Di sini dia mendapatkan laporan dari seorang warga tentang terdamparnya paus orca dengan gigitan aneh. Tanpa berbasa-basi, Claire yang kini bekerja di penanganan korban dan bencana pun langsung melakukan pengecekan. Dan setelah dicek, dia pun heran karena luka gigitan ini bukan disebabkan oleh binatang-binatang laut pada umumnya. Apalagi ia tahu kalau hiu tidak pernah berani melawan paus orca. Kira-kira makhluk apa yang telah menggigitnya? Kemudian ceritanya berpindah ke seorang mantan anggota STARS bernama Jill Valentine. Terlihat di sana dia sedang melakukan pengecekan terhadap sebuah rumah yang katanya mendapatkan laporan kalau di sana telah terjadi penyerangan zombie. Di sana Jill tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak dari seorang zombie. Jill terus berusaha melawan dan berhasil mengalahkannya. Kemudian di saat yang sama datang sekelompok polisi bersama pimpinannya bernama Chris datang untuk membantu Jill mengecek situasi di sekitaran. Kemudian scene berpindah ke seorang profesor muda bernama Rebecca yang sedang meneliti kasus infeksi aneh yang sedang terjadi di kota ini.
Kemudian Chris datang mengabarkan kepada Rebecca bahwa 12 orang yang terinfeksi semalam tidak memiliki bekas luka gigitan, hanya terdapat bekas jarum suntik di bagian leher. Rebecca kemudian menyimpulkan kalau zombie ini tidak menularkan infeksi melalui gigitan ataupun air liur. They were all infected with an improved version of the T virus, and they all have needle marks. Kemudian di sisi lain terlihat seorang pria misterius bertongkat sedang menghampiri Dr. Taylor yang ternyata sudah berhasil diculik. Rupanya di sini Dr. Taylor dipaksa untuk mengembangkan virus T yang akan digunakan oleh pria ini untuk menyebarkan teror. Sementara itu, Chris dan Jill sedang menemui Claire di sebuah kafetaria. Lalu Claire mengungkapkan kepada mereka soal penemuan paus yang mati dengan luka gigitan misterius di sekitar pesisir pantai. Dirasa kasus ini berkaitan, Rebecca pun langsung mencari rutenya para paus untuk mencari mangsa. Hingga terdeteksi sebuah pulau bernama Alcatraz di mana tempat para hiu sering berkeliaran. Claire menambahkan jika dilihat dari luka gigitan paus itu, terdapat T-virus yang sama dengan orang-orang yang terinfeksi virus zombie. Mendengar itu, Rebecca langsung mengecek 12 korban yang terinfeksi dan ternyata semua orang itu terindikasi pernah mengunjungi pulau tersebut. Ternyata Pulau Alcatraz kini sudah dijadikan sebagai tempat wisata untuk para turis-turis lokal. Singkat cerita, mereka bertiga berangkat ke Pulau Alcatraz menyamar sebagai turis. Di dalam perjalanan, Chris menelpon Rebecca. Mereka berdua membicarakan soal vaksin dari virus T yang sudah berhasil ditemukan oleh Rebecca. Hey, this virus is similar to the other versions we already have vaccines for. Sesampainya mereka di Alcatraz, terlihat beberapa orang sedang berlalu lalang. Di saat yang sama, terlihat seorang pengunjung sudah terinfeksi dan menjadi zombie sehingga membuat kekacauan di tempat itu. Satu persatu mereka sudah terinfeksi. Claire, Chris, dan Jill pun berusaha menyerang mereka untuk melindungi diri. Kemudian Jill ingin menolong seorang pria yang ikut terjatuh bersama zombie, namun saat akan menolongnya ternyata pria itu sudah terinfeksi dan ia terpaksa membunuhnya. Kini Jill terpisah dari kedua temannya, ia pun berusaha mencari jalan dan menelusuri lorong dengan bantuan senternya. Sementara itu, pria misterius bertongkat ini sembari mengecek CCTV, kemudian melepaskan makhluk-makhluk mutasi buatannya. Di tengah-tengah kegundahannya, tiba-tiba pria ini mengingat sebuah momen di mana dia berada di masa lalunya. Ternyata dia dulunya adalah seorang anggota dari pasukan bernama Umbrella. Saat itu, ia dan teman-temannya ditugaskan untuk mengamankan sebuah kota, namun tragedi menyebabkan semua rekannya harus kehilangan nyawa. Hingga dia mendapatkan perintah dari atasannya untuk membunuh sahabatnya sendiri karena sudah terinfeksi. Ketika itu, JJ yang sudah membantai semua kawan-kawannya dan Dylan pun memberi laporan kepada atasannya. Namun Dylan juga memohon pengecualian untuk JJ yang juga sudah tergigit. Akan tetapi atasannya tidak mentoleransi dan meminta Dylan untuk menghabisi satu lagi rekannya yang tersisa. Jadi ternyata pria misterius bertongkat yang tadi itu adalah Dylan. Kita kembali ke Chris dan Claire yang sudah berhasil membereskan semua zombie-zombie. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah suara yang berasal dari sebuah lemari. Setelah diperiksa ternyata lemari itu berisi Dr. Taylor yang berusaha melarikan diri kemudian bersembunyi di dalam sana. Kita kembali ke Jill yang sedang sendirian dan menelusuri saluran pembuangan. Leon? Jill Valentine. Ternyata itu adalah Leon yang juga ditugaskan untuk mencari pelaku penculikan terhadap Dr. Taylor. Di sini Jill bertemu dengan Leon, namun tak lama kemudian monster zombie muncul dan mengejar mereka. Leon dan Jill berusaha melawan monster itu. Saat mereka terpojok, Leon kemudian melempar bahan bakar ke arah monster dan mulai membakarnya. Setelah berhasil mengalahkan monster, mereka melanjutkan perjalanan menelusuri lorong yang sangat gelap. Di tengah perjalanan, Jill bertanya kepada Leon mengapa dia berada di sini. Leon pun menjawab kalau dia berada di sini karena diperintahkan untuk mencari Dr. Taylor yang sedang diculik oleh seorang Got teroris. kidnapped by a bunch of terrorists.
Intel said they brought him to Alcatraz. Ketika sembari mengobrol, Leon berhasil menemukan sebuah tempat tersembunyi di balik tembok. Mereka berdua pun masuk dan mulai melihat keadaan di sekitar. Di sisi lain, Claire dan Chris yang sedang mencari Jill tiba-tiba digigit oleh salah satu hewan yang membuat keadaan mereka menjadi melemah. Hewan-hewan itu ternyata adalah biodrone yang dikendalikan oleh Dylan. Kembali ke tempat Leon dan Jill, di sana mereka berdua sudah berhasil menemukan ruangan kontrol biodrone. Selang beberapa saat terdengar suara Dylan yang mengajak Leon dan Jill bertemu di blok penjara utama. Dia memberitahukan kalau Chris dan Claire menunggu mereka di sana. I'm in the main prison block. Ground. Chris and Claire are waiting for you. Sesampainya di sana, Leon dan Jill melihat Chris dan Claire dalam kondisi pucat dan melemah. You're so pale. Claire? Hang in there. Di sana sudah hadir Dylan bersama wanita seksoi bernama Maria yang waktu itu berhasil menghalangi Leon. Di sana Dylan menjelaskan bagaimana cara mereka membuat orang-orang terinfeksi tanpa digigit. Dan saat yang sama tiba-tiba lalat merah menggigit Leon yang membuat kondisinya menjadi melemah. Leon? Versions are what you saw in the other chamber, and they're ready to go. Dylan juga mengatakan kalau esok hari virusnya sudah siap menyebar ke seluruh dunia melalui monster yang telah mereka ciptakan. Dan ternyata di sini Maria sudah memiliki dendam terhadap Leon yang sudah membunuh ayahnya di film sebelumnya. Thought this was a good opportunity to settle the score for both of us. Sementara perdebatan, Dylan menceritakan kisahnya di mana dia yang terpaksa membunuh sahabatnya bernama JJ yang sudah terinfeksi. Setelah itu Dylan mengatakan bahwa dia menggunakan virusnya untuk membalas dendam karena dia sangat muak dengan pemimpin yang memiliki kekuasaan. Yang seenaknya dengan kekuasaannya memutuskan baik dan jahat. Dia merasa tidak ada keadilan di dunia sekarang ini. There's no such thing as justice in a world like that. Kemudian Dylan menggunakan biodrone untuk memutuskan siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak layak. Dan ternyata dia memilih Jill agar tidak terinfeksi dan meminta Jill untuk ikut bergabung bersama mereka. Mendengar itu, Jill tentu saja menolak. Mendengar itu, Dylan langsung menembak Dr. Antonio Taylor. Terlihat di sana Claire sedang berusaha membantu Dr. Antonio Taylor. Dokter yang melihat tindakannya kemudian memberikan sebuah kode password untuk menghentikan biodrone. You get it. Scene kemudian berpindah ke Rebecca yang sudah berhasil membuat antivirus dan sedang bersiap menuju ke Pulau Alcatraz. Di perjalanan dia ditemani oleh pasukan Umbrella. Sesampainya di sana, monster laut tiba-tiba menyerang satu persatu pasukan. Untungnya Rebecca berhasil selamat. Di sisi lain, Leon sedang berusaha membantu Jill untuk melarikan diri dan saat berlari, Jill bertemu dengan Rebecca. Rebecca mengatakan kalau dia membawa vaksin antivirus. Mendengar itu, Jill langsung memerintahkan Rebecca untuk memberikan vaksin kepada Chris dan teman-temannya. Ketika sampai, Rebecca bertemu dengan Chris, Claire, dan Leon. Langsung saja Rebecca menyuntikkan vaksin ke tubuh mereka. Tak berlangsung lama, mereka pun kembali pulih dan pergi menyusul Jill. Let's go help him. Scene berpindah, Dylan secara perlahan mulai mengaktifkan biodrone-nya, sementara di sisi lain Maria pergi mencari Leon untuk membalas dendam. Di sana mereka berdua tampak bertarung. Awalnya Leon sangat kesulitan menghadapi Maria. Tapi tak berselang lama akhirnya Leon berhasil mengalahkan Maria.
Sementara itu, Jill telah sampai di gudang senjata. Dia bertemu dengan Dylan. Di sana, Dylan menembakkan dirinya dan terjatuh ke air. Tak lama kemudian, seekor monster air datang lalu memakan Dylan. Dan di saat yang bersamaan, mereka sudah kumpul kembali untuk melawan monster air tersebut. Dan ternyata di sini, Dylan sudah mengorbankan dirinya yang sudah terinfeksi untuk menjadi santapan makhluk mutasi bikinannya. Mereka sudah menyerang monster itu berkali-kali namun belum berhasil melumpuhkannya. Mereka juga menggunakan senjata yang lebih besar lagi untuk mengalahkan monster itu. He's all yours. Sementara itu, Claire dan Rebecca sudah berada di ruang kontrol. Mereka mencoba untuk menghentikan biodrone melalui password yang diberikan oleh Dr. Taylor. Got this. Saat Claire berhasil meretasnya dan ingin menghentikan biodrone, tiba-tiba Rebecca menghentikannya karena dia memiliki rencana lain untuk mengalahkan monster itu. Dengan cara dia akan mengendalikan biodrone itu. We control the drones now, so why don't we use them? Di sisi lain, Jill dan kawan-kawan masih berusaha melawan monster itu dengan menembakkan senjata yang lebih besar, namun tetap saja belum berhasil. Kemudian Rebecca berhasil memasukkan biodrone ke dalam tubuh monster itu, lalu mengendalikannya. Melihat itu, Leon dan kawan-kawannya mulai menjalankan rencananya. Terlihat Jill yang sudah menyelam dan memasukkan bom ke dalam mulut monster itu. Sementara itu, Chris dan Leon berusaha menembak ke sebuah gerbang yang akan membuat monster itu tertindih dan terjadilah ledakan. This controls the gate. Hurry! Going down. Di akhir cerita, Leon dan teman-temannya berbincang mengenai keberhasilan mereka mengalahkan monster dan biodrone. Tak lama kemudian, tim evakuasi datang menjemput mereka dan film pun selesai.